Saat ini tim GMM sedang berada di Masjid Nurul Iman di Bekasi Utara, tepatnya di perumahan Wisma Asri, yang insya Allah kami akan merubah sedikit rangkaiannya sekalian untuk narik kabel baru yang awalnya masih menggunakan instalasi HI Pedans dengan rate 100 volt. Kita rubah untuk menjadi low impedance atas permintaan para pengurus DKM, khususnya Bapak Ketua DKM Bapak Haji Kusnadi. Insya Allah kita akan rubah ini menjadi rangkaian low impedance. Oke, langkah pertama Mang Odet akan membongkar terlebih dahulu corongnya. Ini kebetulan corong yang ada kondenya. Oke, kita lepas terlebih dahulu. Kita dekatkan. Oke, proses dibongkar. Corong yang pertama. Oke, kabel sudah selesai dibongkar. Sekarang kondenya dilepas. Corong yang utama sudah selesai, lanjut ke bongkar yang corong yang kedua. Kita mendekat lagi. Iya, kondeknya diputar. Oke, selesai corong yang kedua. Nggak bisa digelindingin aja. Baik, corong ketiga selesai, alhamdulillah. Saya dibongkar, pindah ke corong yang keempat. Kita bergeser lagi ke arah selatan. Sekarang corong yang berada di arah selatan.
Baik, proses pembongkaran untuk corong yang keempat. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, demikian proses untuk pembongkaran corong 50 watt. Oke, selanjutnya kita proses untuk pembongkaran dan penggantian spool. Kita lanjut untuk proses pembongkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang memeriksa hasil untuk corong ya. Ini ada 12. Ini semulanya di 100 volt nih, semulanya ini ada nih. Ini baterainya udah ini 12,4. Connect. Oke, ini hidup. Ini juga hidup. Tapi ini dua, ini jebol nih dua. Kita bukain aja. Dan kita lihat. Ini sebelumnya asalnya 100 volt. Diperkirakan kalau 100 volt biasanya itu gosong ya, meskipun dalam keadaan normal. Oke, kita lihat langsung. Udah, tuh. Ini juga, ini kelihatan ini normal, cuman ini kelihatan udah kosong nih. Tuh, hitam udah. So, nah sekarang ini hidup ya, ini normal. Loh, kosong. Oke, teman-teman bisa lihat kalau main di 100 volt itu biasanya umum ya, meskipun dia masih dalam kondisi normal, umumnya itu gosong. Nah, ini bisa kelihatan tuh teman-teman ya. Ini kosong ya, tuh gosong tuh. Ya. Oke, untuk itu kita lanjut untuk merubah rangkaian menjadi loi pedan. Namun demikian, instalasi kabelnya baru dengan catatan semua spoolnya ini harus diganti karena ini sudah gosong. Ini jangan dilanjutkan kalau mau loi pedan ya. Ganti baru semuanya, naikin lagi gitu. Nah, kalau ini mati ya, gue cek lagi pastikan. Jadi kondisinya 2 jebol, 2 masih normal, meskipun normal tapi pasti gosong. Kita sudah buktikan ya, kita bongkar, ini gosong, ini pun gosong. Ini gosongnya lebih parah yang ini. Kalau ini tuh mati. Oke, lagi nggak bunyi ya. Nggak nyala, nggak bunyi tuh, nggak. Kalau bunyi berarti dia nyambung, nggak. Nah, seperti ini nih, coba nih, ini kalau bunyi dites pakai multitester dia nyala. Nah, ini normal ya, ini normal. Dan ini juga coba tuh lagi, ini masih normal tapi udah gosong, jangan lanjutkan ini ya. Ini masih bunyi. Nah ya, tapi gosong kondisinya. Oke, jangan dipaksakan ya. Kita mau lanjut ke pindah ke loi pedan, namun demikian ini harus diganti terlebih dahulu semua spoolnya. Oke, kita lanjut untuk mengganti spool. Sebelum ganti spool kita lanjut apa Bang? Nah ini dia nih. Nah oke, kita ngopi dulu lah. Oke, alhamdulillah 3 corong magnetnya oke semua. Tapi 1 corong ini kondisinya seperti ini ya, para pengurus takmir DKM-BKM di seluruh Indonesia. Ini kondisinya ini 1 berkarat. Terus yang kedua, ketika spoolnya dipasang, ketika ditekan gitu dia bunyi krek 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 krek. Nah,
Seperti itu kami sarankan untuk tidak dilanjutkan. Jadi sebaiknya ini entah itu diperbaiki atau sebaiknya diganti baru ya. Kebetulan kami tim GM di sini ditemani oleh Pak Irianto di sini. Nah ini. Nah, monggo Pak, diceritakan Pak gimana nih ceritanya nih. Kondisi spool dan magnetnya ketika dipasang itu seperti apa kondisinya? Ya, magnetnya ini kalau kita pasang ini pertama ini agak sedikit rapat ya, serat, dia tidak longgar seperti yang umumnya normal. Terus kalau untuk spool ini kalau kita tekan di bagian sini dia krek pada saat dipasang ya. Oke. Dia bergesekan atau bunyi apa gimana Pak? Ya krek terus digesek diputar gitu dia keras seperti nempel bagian ini rekat di magnet. Kejepit gitu? Ya tidak seperti yang di posisi normal ya. Itu bisa diputar-putar dia, tidak nempel atau beradu. Oke, bisa diperagakan nggak Pak? Seperti apa Pak bunyinya Pak hasilnya dengan magnet ini? Jadi, nah itu. Oke. Ini kalau kita masukin, ini kalau yang normal dia posisinya pas ya, enak dia. Posisinya pas dan tidak langsung. Nah ini beradu gini nempel dia. Ini tidak normal berarti. Kalau dia normal dia agak longgar dan untuk dilepasnya pun mudah. Ini rekat, dia nempel keras agak di ininya. Dicabut, kejepit berarti si koilnya. Dia menjepit posisinya. Ini otomatis posisi bisa short ya atau konslet. Dan ini pun kalau ditekan dia agak krek ya, bunyi krek. Nah ini krek. Ada suara krek dari. Iya. Bukan dari ini Pak. Bukan dari sini bukan. Tapi dari bagian dalam ini kayaknya nih. Jadi di koilnya yang bergesek dengan magnet ya? Iya, ini keras. Kalau yang posisi masih normal bagus, dia nggak beradu, nggak nempel dia ya. Ini posisi begitu masang langsung, ini langsung keras dia. Oke. Dan kalau diputar gini pun dia gesek. Nah ini bunyi. Kalau yang normal dia nggak bunyi ya, dia halus. Ini krek. Ya, ini bunyi krek gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Takmir DKM di seluruh Indonesia ketika sudah menemukan kondisi magnet yang seperti ini karatan ya Pak ya? Iya, ini karatan. Sudah karatan seperti ini dan ketika koilnya spoolnya dipasang, ini spoolnya dipasang itu bunyi. Nanti tekan sedikit nih, kita buat mainin nih. Tekan bagian pinggir sini. Kalau misalkan udah bunyi krek, nah itu sebaiknya jangan dilanjutkan karena itu ciri bahwa si koil nih, ini tembaga ya. Gulungan tembaganya ini sudah bergesekan dengan si celah magnet yang ini. Jadi kalau dilanjutkan ini umurnya nggak akan lama dan resikonya itu justru malah akan berbahaya bagi amplifier. Ini bisa short. Jadi bukan jebol tapi short. Yang kalau jebol aman tapi kalau short ini memang berbahaya. Dia bisa merusak amplifier. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah 3 corong sudah oke. Tapi corong yang terakhir yang keempat ini sengaja ditahan, tidak bisa dilanjutkan agar Takmir bisa memperhatikan kembali kondisi magnet seperti ini, jangan melanjutkan. Ya alhamdulillah pemasangan corong yang ketiga sudah dilakukan. Nih kurang naik, tegakin, lurusin, tegak lurus. Ya. Bentar. Dicek dulu. Naikin lagi, Mang. Naikin lagi. Ya, corong ketiga. Lagi. Ya, sip. Cek lagi semuanya, Bang. Corong ketiga sudah selesai dipasang. Sekarang kita memastikan corongnya tidak ada yang nunduk ya. Corong jangan sampai ada yang nunduk, tegak lurus. Ya, beralih ke corong yang ini, masih agak nunduk dikit nih. Ya, ini agak nunduk dikit nih. Naikin dikit, tegangin. Kurang tegak.
Oke, sip. Corong yang kedua diperiksa lagi, tegak lurus, sudah oke. Jangan sampai ada yang nunduk. Oke, kita cek lagi corong yang sebelah situ. Nah, ini masih nunduk dikit nih. Ya. Ya, kurang tegak. Naikin lagi, Mang, naikin. Hop, sip. Oke, sip. Ya, corong yang ketiga sudah ditegakkan, alhamdulillah. Selesai sudah pemasangan corong. Oke. Alhamdulillah, ya. Saya sudah pemasangan corong di Masjid Nurul Iman di Wisma Asri. Semoga dokumentasi ini bermanfaat. Akhirnya mobil. Hai taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.